Di Eropa banyak gereja-gereja atau mungkin sudah mulai sepi oleh pengikutnya. Artinya apa? Karena melihat tatanan kehidupan beragama di dunia ini semakin terjadi kekacauan. Maka ini adalah bisa dimungkinkan sekali bahwa ketika agama itu tidak melakukan tiga hal tadi, saya katakan tadi, triloka, tidak menyawiji tadi itu, maka akan hilang. Bahwa kita ini akan berhasil secara spiritual gampang. Tadi, sehari-hari Anda hidup jujur enggak? Sehari-hari Anda rendah hati enggak? Sehari-hari Anda kerja keras enggak? Tidak ada yang instan. Saya kaget ini, waktu baru baca postingan, itu ada pertanyaan sampai 82 pertanyaan. Itu artinya PR, apa itu namanya? Nusantara Spiritual Forum. Dan respect dari saudara-saudara kita sangat luar biasa. Matur sembah nuwun. Pertanyaan yang pertama begini, Pak. Apakah di masa depan nanti semua doktrin-doktrin agama di dunia ini akan ditunjukkan oleh kemajuan iptek, dan bagaimana perkembangan agama-agama tersebut? Apakah masih banyak pengikut atau lambat laun semakin ditinggalkan karena orang pada lari kepada jati dirinya? Itu yang pertama ya. Ini yang kedua ya, agak tantangan gue. Buatlah suatu petisi dari seluruh ajaran Jawa, menghayat kepercayaan budaya yang ada di seluruh pelosok-pelosok agar ajaran penghayat dapat diterima dan diakui pemerintah sebagai agama yang resmi. Itu nanti urgensinya seperti apa, tolong coba di follow up ya, siapa nanti yang kemudian pas untuk menjawabnya gitu. Nah, Nusantara Spiritual Forum juga ditantang nih, jika boleh, buat perkumpulan semua ahli budaya leluhur dari semua suku, jadi bisa nyatu dan diskusi lebih detail dan nyatu mengenai Indonesia dan masing-masing daerah di Indonesia. Monggo Pak. Baik. Sebelum nanti dijawab oleh beliau berdua, saya kasih prolog dulu. Pertama, apresiasi kami, matur sembah nuwun kepada teman-teman semua yang bertanya. Dan inilah gerak alam yang nyata bahwa Nusantara bangkit. Bukan Jarene lagi, ini Nusantara bangkit. Ya. Revolusi sedang berjalan. Terbukti dengan banyak pertanyaan, artinya banyak jiwa yang merindu dan bangkit, ya itu. Nah, saya persilahkan kepada Pak Yangkawi dulu untuk menjawab. Tadi ingat ya pertanyaannya ya, ingat ya. Yang pertama nomor 2 sama nomor 1 lupa saya. Nomor 2 ya. Nomor satu tuh. Nomor 1 itu terkait ini ya, apa tuh namanya, doktrin-doktrin agama. Oh iya, Pak. Iya, betul. Oke. Teknologi semakin maju, peradaban terus berkembang. Yang akhirnya yang saya tadi bilang, yang tadi kalau dari awal pembicara saya adalah masuk di wilayah alam wadah dan alam pikir, itu terus dikembangkan oleh manusia, sehingga itu juga akan menjadi satu itu sekarang berpacu dengan orang yang selalu mengolah yang namanya alam rasa tadi ya, atau makanya sekarang bisa mungkin terjadi umat beragama akan kehilangan, maksud saya agama akan kehilangan umatnya ketika perilaku mereka tidak sesuai dengan dogma agamanya mereka dan tidak bisa mengikuti peradaban perkembangan dunia. Salah satu contoh adalah sekarang di Eropa. Di Eropa banyak gereja-gereja atau mungkin sudah mulai sepi oleh pengikutnya. Artinya apa? Karena melihat tatanan kehidupan beragama di dunia ini semakin terjadi kekacauan. Padahal inti dari agama itu tidak kacau. Itu tidak artinya agama itu kacau. Artinya agama sebenarnya adalah menciptakan sebuah tatanan manusia yang tidak terjadi kekacauan, tapi fakta kontradiktif. Itulah akhirnya bisa dimungkinkan akan terjadi seperti itu. Maka ini adalah bisa dimungkinkan sekali bahwa
ketika agama itu tidak melakukan 3 hal tadi, saya katakan tadi triloka, tidak menyawiji tadi itu, maka akan hilang. Dan itu adalah sebuah kesempatan bagi kita sebagai bangsa Nusantara, supaya kita bisa berkembang. Maka kembali lagi ke jati diri kita tadi, kembali ke titik itu lagi yang saya sampaikan tadi. Mengenai petisi tadi, apakah memungkinkan bahwa lalu ada legitimasi formal akan kepercayaan? Iya, di negara kita sebenarnya dari pasal 29 ayat 29 ayat 2 itu Undang-Undang Dasar 45 itu, di sana selain agama adalah negara juga mengakui warga yang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Memang di situ waktu sekitar tahun 54 negara sudah membuat himpunan sebenarnya di sana, dari mulai kebatinan, himpunan kebatinan hingga sampai himpunan kepercayaan kepada Tuhan Maha Esa. Jadi kalau Romo Bibi ingat, tahun zamannya Orde Baru dulu ada namanya mimbar kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya apa? Negara mengakui itu. Tetapi kenapa sekarang sudah karena mereka sudah mulai terpinggirkan. Karena ya mohon maaf, mungkin banyak yang para sepuh-sepuh yang sudah meninggal dunia, atau mungkin juga ajarannya belum membumi. Perlu diingat bahwa di seluruh Indonesia ajaran penghayat itu kurang lebih 189 aliran. Maka ketika kita sampaikan satu titik itu butuh kesepakatan dari banyak dari kelompok itu yang terdaftar. Yang ada Menkumhamnya saja 189. Apalagi yang di luar itu, saya tidak tahu dari Jawa Dwipa sudah ada Menkumham itu belum. Maka jumlah dari aliran Kawaruh Jawa itu jumlahnya atau penghayat itu jumlahnya banyak sekali. Maka ini butuh yang namanya satu bukan petisi, tidak bisa kita tiba-tiba melakukan petisi tanpa adanya satu musyawarah pertemuan bersama mereka, karena dari banyaknya penghayat itu sendiri itu enggak semua murni. Ada mohon maaf kalau mungkin di Kalimantan teman-teman kita yang dari Kahariangan mungkin bisa katakan ada di ajaran leluhur paling murni, bisa katakan begitu, atau mungkin saudara kita dari Sunda Wiwitan itu juga mengatakan aku paling murni, atau mungkin dari suku mohon maaf dari ajaran Samin mungkin juga begitu. Tapi yang lain juga bisa katakan tidak, karena ada nama ada sinkronisasi atau sinkretis antara agama dan budaya Jawa itu juga terjadi di depan kita. Salah satu misalkan seperti Pamu itu Purwo Ayu Mardi Utomo, itu ajarannya ada sebagian memang bersinkronisasi dengan agama tertentu. Artinya apa? Tidak mudah tiba-tiba kalau kita katakan bahwa penghayat adalah sebuah agama baru, itu juga tidak mudah. Maka butuh yang namanya lebih banyak kehati-hatian, kita banyak diskusi dan rebukan, atau mungkin bahasanya Kisulir cangkruan dengan banyak elemen, sehingga nanti bagaimana pemerintah bisa tentunya dengan pemerintah tentunya, sehingga kita bisa menentukan sikap penghayat ada di mana. Apakah hanya penghayat saja, apakah kita sebut namanya penggiat budaya, ini cakupannya lebih luas akan seperti apa. Nah, ini butuh rumusan-rumusan yang cukup matang, dan tentunya kami sangat membutuhkan ahli-ahli dalam ahli bahasa sehingga tidak terjadi tabrakan antara budaya dengan agama. Karena dalam undang-undang kebudayaan sendiri sudah ada namanya Undang-Undang Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017, itu sudah ada perang-perangannya. Ada tujuh elemen di sana. Salah satunya adalah bahasa, cara hidup, sosial, dan teknologi, dan juga kesenian, dan juga ada yang namanya kepercayaan. Jadi saya kira kalau kita berdasarkan itu sebenarnya sudah cukup aman. Bahwa penghayat adalah di sini. Jadi penghayat dalam arti ini adalah bisa penghayat murni, bisa sebut ada penghayat yang kita sebut campuran. Tidak perlu, mungkin bagi saya tidak perlu kita harus disamakan, karena dalam yang penting adalah eksistensinya. Sudah. Karena gini, negara kita di Indonesia punya undang-undang khusus. Sebuah kepercayaan bisa disebut sebuah agama apabila itu memenuhi beberapa syarat. Salah satu adalah dia harus punya nabi, dia harus punya Alkitab, dia harus punya hari besar, dia harus punya tempat beribadah, dan harus ada di 5 negara.
Ya, artinya kalau kita misalkan kita bayangin saja kalau aliran kepercayaan tadi itu dijadikan agama, ada katakanlah 180 aliran, maka akan terjadi 185 agama. Atau barangkali malah supaya tidak terjebak formalitas. Iya. Spiritualitas itu biarkan saja eksis, menafasi tanpa harus legitimasi atau dikemas begitu ya. Betul, supaya setuju. fleksibel, luas dan selalu bisa mencahayai semua. Iya, gimana? saya setuju itu, itu. Mungkin saya menambah Sambung ya. dengan apa yang terjadi yang saat ini pertanyaan ini Ya. pas Mas. Ya. Jadi pada waktu jenengan rawuh serasian HPK nasional yang di Gedung DPR. Wonten Gedung Dewan. Nggih. Ini adalah dua elemen besar arah HPK sama MLKI. Mungkin bisa dijelaskan singkatan apa begitu ya? Supaya... Jadi HPK adalah Himpunan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang satu lagi juga mewadahi orang-orang spiritual, orang-orang kepercayaan tadi wadah-wadah itu ya mereka itu singkatan dari Majelis Luhur MLKI, Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia. Nah, HPK ini ada sebagian Mas yang kemarin juga mengadakan siaran itu mau mengarahkan ini ke Departemen Agama. Otomatis ada persyaratan-persyaratan yang tadi dikatakan oleh Dimas Indratna tadi. Paling tidak itu yang saya pahami paling tidak ada 5 negara. 5 negara. Padahal kepercayaan itu saya yakin itu cuma ada di Nusantara. Sedangkan yang lainnya enggak. Sedangkan itu aturan itu kita masuk ke Departemen Agama itu kan ya Indonesia, Nusantara, kenapa harus diakui di 5 negara? Inilah bedanya. Lalu yang kedua, bahwasanya setelah kita survei, kita melacak mereka benar-benar setelah kita tanyakan satu persatu, mereka tidak berani melepas identitas yang di KTP. Karena kita harus punya anggota. Di KTP berani nulis saya kepercayaan atau saya ada Sabto Dharma atau apa. Nggak ada yang berani. Terus piye? Sopo? Nah, ini memang yang ditanyakan pemerintah di Departemen Agama. Nah, karena kepercayaan mereka jawabnya ya Mas ya, dari kita itu percaya dari masing-masing yang kita sudah anut agama itu. Ini percaya. Nah, dikuatkanlah di wadah ini sehingga ini merupakan budaya Nusantara. Ini bagiku orang ngurus gitu, yang penting laku nih. Kita bener-bener jujur tadi yang dikatakan laku yang kenceng, yang bener, orang bener, yang bener tentang apa yang di dalam wadah itu semua yang dikatakan 100 berapalah itu kemarin itulah itu aja. Kenapa? Identitas yang nama label itu adalah cuma untuk manusia. Mau apa didebatkan gitu, ditaruh di mana sini, di mana sini. Ini jawaban saya. Jadi kemarin gitu, jangan akhirnya kita nggak berkembang. Itu adalah pengaruh mereka yang tidak setuju dengan aliran lokal kita Nusantara. Kenapa? Kita akhirnya gudeh bahasa nih, gudeh nengkono Mas. Sekarang aja HPK sama YB bentrok Mas. Dua wadah yang podo karepe lho iki sing siji pemerintah ngakoni sing HPK enggak. Mari ngono sing kene ngotot padahal biar sak kanca rangkulan dadi ketua pusat situ nyekel HPK situ ngene saiki karena perkara dhuwit sing ngene pecah. Mari ngono HPK dhewe-dhewe sekretarisnya enggak dipercaya ambek ketuane. Nah gitu. Ini lek noto dhewe ora bener nggih wadah-wadah dhewe nggih omah-omah dhewe ora iso. Prabote langit terus njaluk saya harus di sini. Piye Mas? Inilah kita harus introspeksi jare Mbak tadi. Ojo nyalano wong aja. Ya awake dhewe itu boleh introspeksi ngojo. Iya ya aku sik gurung iso ngene. Sing penting apa? Jujur atine jati dirine Nuswantara dudune. Ki Surya tetep ya tidak akan berubah saya sebagai orang Islam dan saya moderat Pak Dudono wis Islam saya dari Muhammadiyah, tapi aku nih Gusti Allah dilahirno ning Jawa Dwipa
Dadi Islamku ya Islam Jawa Dwipa ya Mbah ya. Lah ngono. Ini loh. Nggih. Benar itulah Ya. itu. Jadi Oke, baik. jadi tuntunan itu yang penting adalah kawruh karo dan laku itulah ndudono ciri khas kita kalau menginginkan Nuswantara Jaya. Baik. Matur nuwun. Nggih. Iya, saya juga mau menjawab tiga pertanyaan tadi. Semoga cukup tercover ya. Tadi sudah disampaikan beberapa. Yang pertama, kita tidak perlu khawatir tentang perkembangan sains. Justru spiritualitas itu tadi disampaikan optimal seluruh pikiran dan rasa dan jasad itu semua optimal, sehingga perkembangan sains itu tidak perlu dikhawatirkan akan mengurangi atau justru membunuh pelan-pelan kepercayaan. Justru sebaliknya, sekarang fisikawan modern itu sudah menemukan observasi ilmiah mereka secara empirik, menemukan bahwa akhirnya kebenaran itu ada pada spiritualitas. Silakan baca banyak buku, contohlah Greg Braden dengan The Divine Matrix misalnya, ya. Mereka dari hasil penelitian ilmiah akhirnya mengakui akan hal-hal yang sifatnya itu di luar nalar, kejadian-kejadian fenomena alam yang selama ini dianggap di luar nalar. Mereka akhirnya mengakui itu secara ilmiah, dan pemahaman ini menjadikan heboh paradigma barat. Mereka semakin goncang, dan akhirnya sekarang mulai gelombang mereka yang intelek itu dalam kapasitas internasional ya, mereka semakin menuju kepada timur, khususnya Nusantara, untuk belajar tentang kearifan spiritual. Ya, jadi ini tidak ada kekhawatiran sama sekali, justru seperti itu. Terus yang kemudian apakah agama nanti kemudian lama-lama tidak ada penganutnya? Tidak juga. Karena apa? Spiritualitas itu adalah esensi dari seluruh ajaran, baik kepercayaan maupun agama. Contoh, ada seorang wali besar ya, di abad 20 ini. Beliau mengatakan, Gus, kula dipun tangleti wong sing nika ngomong ngaten, sing niki ngomong ngaten, kula kedah dos pundi? Ya. Saya ditanya oleh orang, pendapat orang sana A, pendapat sana B, ya. Itu saya harus bagaimana? Jawaban beliau ada 4 poin. Ini seorang kiai, ya, Al-Arif Billah, ya. Beliau mengatakan begini, sing penting emut dumateng Allah. Yang kedua, beten rumangsa langkung sae, langkung suci, langkung soleh tinimbang liyane. Yang ketiga, boten sempat ngelirik eleke maksiate wong liya. Yang keempat, kalih sinten-sinten gadah manah sing sae. Bukankah ini adalah spiritualitas? Begitu ya. Artinya ada mayoritas pemeluk agama yang kembali rindu kepada esensinya, yaitu spiritualitas. Jadi ke depan itu Pancasila ini akan menaungi seluruhnya yang merindukan tujuan inti dari masing-masing ajaran kepercayaan dan agama. Mereka beragama atau berbudaya atau berkepercayaan dengan laku yang ening sesungguhnya, ya. Jadi kemudian indikasinya apa? Bahwa kita ini akan berhasil secara spiritual, gampang. Tadi, sehari-hari Anda hidup jujur enggak? Sehari-hari Anda rendah hati enggak? Sehari-hari Anda kerja keras enggak? Tidak ada yang instan, kata beliau tadi. Tidak ada. Mbah Saino saja nunggu 20 tahun. Ya. Terus artinya bahwa Nusantara Spiritual Forum ini pun nanti ke depan itu memang bertujuan untuk mengumpulkan ajaran-ajaran spiritual seluruh Nusantara. Dan jangan khawatir, dari Sabang sampai Merauke nanti kita akan sama-sama kumpulkan ya Mas Indra ya. Ke depan akan seperti itu. Ye, Mbak Senon ye. Sudah yang jelas tadi, intelektualitas tanpa spiritualitas akan kering. Spiritualitas tanpa intelektualitas akan salah arah. Ya. Nah, kemudian ini banyak tokoh-tokoh dari kampus yang akan gabung dengan Nusantara Spiritual Forum. Mereka dari tokoh akademisi ya,
nanti akan berjumpa, bersilaturahim, ya, rukun guyub dengan para praktisi lapangan, ya. Mereka sama-sama akan merumuskan banyak hal untuk kebangkitan Nusantara. Paling tidak adalah vibrasi getarannya ini yang sudah jelas membangkitkan kita semua. Jadi gini ya, yang Bung Karno itu matur Ngendikan, Pak. ya, kalau ngendikan kan cuma untuk seseorang, ini matur di dalam Oh, J. sabdo. Nah, sabdo. Jadi agama, kepercayaan semua saya paham, Nuswantara saya paham Jawa. Ini tanpa gandeng dengan budaya, bagaikan kapal di lautan yang lepas tanpa nakoda, terombang-ambing. Inilah yang menjadi cam kami semacam itu. Sehingga tetap saya pun tadi mengatakan saya adalah agama yang ini, tapi tetap budaya. Sehingga ada nakodanya. Budaya adalah nakoda dalam paugeran saya, karena Islam itu ada 2 kitab suci. Dari 30 juz dibagi 15-15, yaitu vertikal, hablunallah. Orang 100%, yang 50% dan 15 itu adalah hablunallah, sesama memayu hayune bawono kudu ngerti yo. Ya. Nek kabeh digawe ngono, ning Islam agama padha disentik. Ya. Jadi ora perkara sing gembar-gembor nek ngitung neraka apa neraka itu baik. Nggih. Ya, tadi Inilah. ya. Jadi kembali lagi Mas, nakoda adalah sesuatu yang bisa mengarahkan kemana. Biarpun dunia ini bagaikan samudra. Ya. Budaya. Gitu. Matur nuwun. Jadi nyun sewu Ki Suryo, jadi bahwa tadi kalau dalam pandangan spiritualitas esensi ya, itu yang menjadikan nahkoda itu adalah jiwa yang murni, jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang damai, dan itu ada di setiap bagian tadi. Setiap manusia, di dalam budaya ada, di dalam agama ada, dalam kepercayaan ada, ya. Jadi saya lebih kerucut lagi, ya, bahwa itu ada di dalam jiwa yang murni. Maka spiritualitas yang benar adalah bertujuan hanya satu, memurnikan jiwa, menjernihkan, ngaweningaken kala wau sing akhiripun tulus sing manah namung wonten welas asih kados ayam tentrem rukun kala wau nggih. Jadi tidak ada suudzon, ya, buruk sangka. Makanya tadi Mbah Saino sampai ngendikan tidak bisa menyalahkan siapapun dalam spiritualitas karena semuanya itu ada hikmah yang bisa kita ambil. Oknum sekalipun, ya, kita tetap melihat ada kebaikan bagi kita secara keseluruhan. Nah, inilah spiritualitas. Terus, nah menika pramila kita akan berlanjut dengan episode-episode berikutnya. Ini diketahui Panglima TNI juga ya? Dalam Kegiatan seperti ini diketahui Panglima TNI juga ya? Pak. betul. Andika. Baru saja ini tadi ada yang menyampaikan demikian. Jadi bahwa kita harapkan mengapa seorang panglima itu peduli pada kegiatan Nusantara Spiritual Forum misalnya, itu adalah tanda bahwa Nusantara memang bangkit, gitu loh. Pucuk-pucuk pimpinan kita itu mulai dari presiden, ya, panglima, itu mulai untuk memperhatikan gerak spiritualitas ini. Tinggal satu langkah, kita semua menjaga kemurniannya, menjaga kemurniannya, tetap jejak, leres, laras, Tatak, tanggon, rukun. Nah, niku sing mau Mbah Saino juga menegaskan. Kira-kira demikian, teman-teman sekalian, untuk episode perdana dari Nusantara Spiritual Forum. Matur sembah nuwun kagem Mbah Saino ingkang saking Banyuwangi. Kalau wau kula badhe matur bilih Malang Raya menika mata air peradaban, tirta pramila kedah
enten sing wangi tirtane niku. Lah niku saking Banyuwangi. Nggih. Dados menika nyambung benjing kita deklarasikan kebangkitan Nuswantara wonten Banyuwangi agar tirtaning suci ing Nuswantara tansah wangi ngarum teng jagat nggih. Matur sembah nuwun Ki Surya Candi Jago nggih dari representasi sesepuh Malang Raya, demikian juga yang Kawi. Matur sembah nuwun. Kita akan bertemu kembali ya, kita akan dialog lagi dalam kesempatan lain dan kita matur nuwun sekali lagi kepada ini yang terakhir perlu saya sampaikan, teman-teman dari tim Milenial Ngaji Rasa. Matur sembah nuwun. Milenial membawa dorongan-dorongan ke arah kerinduan jiwa ini adalah tanda bahwa pencerahan dari, kalau bahasa agamanya itu adalah Kristus turun ke muka bumi, pencerahan ruhaniah itu akan terjadi. Bahasa lainnya adalah satrio-satrio pinandito yang mulai bermunculan, satrio piningit yang tidak lain adalah jiwa kita masing-masing, jiwa-jiwa anak muda. Makanya di surga tidak ada orang tua, yang ada anak muda, karena selalu happy, selalu nyaman, selalu jernih dan tulus, tidak ada beban. Nggih. Matur sembah nuwun. Saya Wibi Mardika. Sampai jumpa di Nusantara Spiritual Forum berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Santi Santi Santi, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Sagung Tunanti.